Ratu Kalinyamat berhasil meloloskan diri dari peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh anak buah Arya Penangsang. Kemudian, setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Ratu Kalinyamat bertapa telanjang di Gunung Danaraja dengan sumpah untuk tidak berpakaian sebelum berkesek kepala Arya Penangsang. Hal ini sebenarnya butuh penjelasan lebih lanjut, karena penulis-penulis Jawa pada zaman dulu sering menggunakan kalimat perumpamaan. Cerita bertapanya Ratu Kalinyamat merupakan sebuah cerita yang harus dimaknai lebih mendalam. Yang jelas, cerita ini menggambarkan sumpahnya Ratu Kalinyamat untuk hidup prihatin sampai Arya Penangsang yang menjadi dalang atas pembunuhan suaminya meninggal. Pada tahun 1549, Arya Penangsang meninggal dan Ratu Kalinyamat kembali menjadi Bupati Jepara. Meninggalnya Arya Penangsang juga menjadi salah satu faktor beberapa wilayah menjadi wilayah kekuasaan dan kerajaan Pajang yang saat itu dipimpin oleh Raja Hadiwijaya. Beberapa wilayah yang bergabung di bawah kerajaan Pajang adalah Demak, Jepara, dan Jipang. Meskipun demikian, Raja Hadiwijaya tetap menjadikan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh yang dihormati. Ratu Kalinyamat bersikap anti terhadap Portugis. Cerita ini terjadi pada tahun 1550, di mana Ratu Kalinyamat mengirimkan 40 kapal perang yang membawa 4.000 pasukan atas permintaan Raja Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Selanjutnya, pasukan yang dikirim Ratu Kalinyamat bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu hingga total mencapai 200 kapal perang yang akan berangkat untuk membebaskan Malaka. Pasukan gabungan tersebut menyerang daerah utara dan berhasil menguasai sebagian Malaka. Namun, Portugis dapat membalas penyerangan itu, dan pasukan gabungan Melayu dapat dipukul mundur. Sementara itu, pasukan yang dikirimkan Ratu Kalinyamat masih bertahan sampai gugurnya pemimpin pasukan. Perang pun masih berlanjut di pantai dan laut, yang menggugurkan sekitar 2.000 pasukan Jepara. Pada perjalanan pulang, badai datang menerjang dan membawa 2 buah kapal terdampar di pantai Malaka. Akibatnya, kedua kapal tersebut menjadi mangsa bangsa Portugis. Pasukan yang berhasil kembali ke Jepara tidak lebih dari setengah yang berhasil meninggalkan Malaka. Ratu Kalinyamat tidak pernah jerah untuk melawan bangsa Portugis. Hal ini terjadi pada tahun 1565 saat Ratu Kalinyamat memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan yang diciptakan bangsa Portugis. Pada tahun 1564, Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Al-Qohar meminta bantuan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Saat itu, Demak dipimpin oleh bupati yang bernama Arya Pangiri, putra Sunan Prawata. Arya Pangiri mempunyai sifat mudah curiga, sehingga utusan Aceh dibunuh. Akhirnya, Aceh tetap menyerang Malaka tahun 1567, walaupun tanpa bantuan Jawa. Hasil dari serangan itu hanya menemukan jalan buntu,
sampai pada tahun 1573 Sultan Aceh meminta bantuan Ratu Kalinyamat untuk menyerang Malaka kembali. Ratu Kalinyamat mengirimkan 300 kapal yang berisi 15.000 pasukan Jepara yang dipimpin oleh Ki Demang Laksamana. Pasukan Jepara tiba di bulan Oktober 1574. Sedangkan saat itu, pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis. Pasukan Jepara yang terlambat datang pun akhirnya langsung menembaki Malaka dari Selat Malaka. Dan keesokan harinya, pasukan Jepara membangun pertahanan. Namun, pada akhirnya pertahanan tersebut dapat ditembus oleh Portugis dan sebanyak 30 kapal pasukan Jepara terbakar. Pihak Jepara mulai terdesak, tetapi tetap menolak perundingan damai karena terlalu menguntungkan Portugis. Sementara itu, sebanyak 6 kapal perbekalan yang dikirim Ratu Kalinyamat direbut Portugis. Pihak Jepara semakin lemah dan memutuskan pulang. Dari jumlah awal yang dikirim Ratu Kalinyamat, hanya sekitar sepertiga saja yang tiba di Jawa. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,